Halo, selamat malam Mbak Puri. Selamat malam juga Mas Iqbal. Siap, selamat malam. Oh, gimana kabar nih Mas Iqbal? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Ini baru saja mengerjakan PR, Kak. Waduh, Mas Iqbal. Oh iya, mau nanya Mas Iqbal. Mas Iqbal ini kelas berapa? Kalau kelas 12 S1 SMA. SMA-nya IPA apa IPS, Mas? MIPAS, Kak. Tapi lebih dominan ke IPA. Oke, 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 oke. Baik, 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 Mas Iqbal. Asli dari mana Mas Iqbal nih? Gimana, Kak? Asli dari domisili di mana sekarang? Domisili di Wonogiri, Kak. Wonogiri. Oh iya, yang Wonogiri. Sorry, sorry. Saya tuh kadang kayak ketuker kamu sama si Mas siapa ya? Mas Kris kalau nggak salah namanya kemarin tuh. Mirip saya. Oke, oke. Siap bro. Wong Wonogiri ya. Kadang-kadang tuh saya lupa Mas kalau misalkan jarang ketemu itu. Gimana, Kak? Enggak, saya tuh kalau jarang ketemu tuh susah nginget ini ya, nama apa domisili gitu. Oh, siap-siap, Kak. Hmm. Terakhir Zoom-nya itu apa pas itu ya, Kak? Pas hari Sabtu kemarin. Iya, hari Sabtu yang hari Sabtu itu ngajar PU nggak sih bro? Pokoknya hari Jumatnya ini bahasa Indonesia. Siap-siap, Kak. Oke oke oke. Oh bukan PU sih TWK. Sorry sorry. TWK TWK. Ya hari Jumat itu ya, Kak. Hari Jumat tuh bahasa Sabtu itu ya. Indonesia. Mm-mm. Iya. Ingatku itu yang aku minggu itu ngajar biologi soalnya. Oke Mas Iqbal. Mas Iqbal apa namanya? SMA di mana kemarin? Di Solo, Kak. Di Solo ya. Main Jogja sini Mas Iqbal. Kali-sekali main ke Panara Jogja. Siap, Kak. Malam Kapan-kapan, Kak. malam 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 minggu kita ngobrol-ngobrol lah kita soal ini persiapan buat masuk sekolah kedinasan TNI Polri gitu. Siap, Kak. Oke oke. Bentar ya bro, kita tunggu. Ini di jamku 20.04. Kita tunggu 2 menit ya. Tapi kalau belum ada yang join kita mulai aja. Oke? Siap, Kak. Oke, bentar ya. Mas Iqbal, mau nanya Mas Iqbal. Gimana? Kalau kamu nih dari materi yang akademik TNI Polri nih, kira-kira dari kamu yang paling sulit itu apa? Wah, kalau itu sudah jelas tentang matematika. Matematika, matematika dasar ya. Kayak eksponen, logaritma, terus persamaan kuadrat gitu. Kalau untuk persamaan kuadrat bisa, Kak, tapi mungkin eksponen atau yang suku-suku itu susah, Kak. Ya sih. Itu emang apa istilahnya? Kalau di materi, bahkan di materi SBMPTN atau materi dibuat masuk UNIF itu juga emang paling sulit matematika sih. Karena di satu sisi itu kita harus mikir secara cepat ya. Sedangkan satu soal tuh biasanya cuma dikasih waktu sekitar nggak nyampe 2 menit pokoknya. Ya itu yang buat sulit tuh. Kalau Mas Iqbal ini di SMA dapat matematika peminatan nggak? Dapat, Kak, yang tingkat lanjut. Ya ya. Di situ biasanya. Cuman aku juga ngalami sih Mas kalau matematika kayak yang eksponen tuh emang memberatkan sih. Nek dari aku ya dulu tuh emang strategi yang aku pakai buat ngerjain kayak gitu tuh ya cuman latihan aja biar
terbiasa gitu loh Mas. Dan kalau aku dulu ya itu kayak ada apalan sendiri gitu loh. Kayak misalkan logaritma nih. Kalau logaritma ada yang ditambah, ada yang dikali, sama ada yang dibalik kan. Nah itu kalau aku dulu nih kayak udah punya hafalan gitu. Kalau log ini tambah log ini jadi segini. Terus eh, kalau dibalik nanti polanya seperti ini. Tapi pada akhirnya nanti ini oh, Mas, cuman pola gitu dari mainnya soal-soal kayak gini tuh. Gak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Kalau yang lain ada nggak? Ya Yang yang selain penting itu ya matematika? Kak, harus bisa. Mm-mm. Oh ini udah ada yang masuk nih. Halo Mas Nabil, Mas sama Kak Aljul Fahmi. Ini ada Kak Atta juga nih, Atta Munfikra Harjo. Halo Kak Atta. Halo Kak Aljul Fahmi. Siap Om. Oke, bisa on cam nggak Mas? Siap. Oke, kalau bisa on cam ya teman-teman. Nanti di sesi terakhir kita ada foto bareng juga. Oke, jadi dari potongan rambutnya ya udah cocok jadi abdi negara ini. Siap Om. Amin, aminin dulu lah, aminin dulu lah. Amin. Amin Om. Akmil nih. Itu di mana kok Mas? Kok ada foto Pak Prabowo itu? Siap di kelas Om. Waduh, ini kelas apa? Ini kelas malam ini. Boarding Om. Ini Om. Keren, keren sekali. Itu dilihat Pak Prabowo kamu. Siap. Ada Gibran juga nih Om. Ada Mas Gibran juga tadi. Ada Mas Gibran Om. Nanti nama saya di sini nih Om. Foto saya Om. Amin, amin, amin. Amin. Oh, ke RI 2045 kan nanti kamu. Siap. Luncur. Asik, asik, asik. Oke, teman-teman. Kita mulai kelasnya ya. Ini berhubung waktu sudah pukul 20 lebih 10. Oh ya, jadi ini teman-teman. Pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Karena kan kita kemarin terakhir tuh belajar soal TBK ya. Soal wawasan kebangsaan. Nah, sekarang buat hari ini, hari Selasa kan ya. Tuh aku mau belajar bahasa Indonesia. Ntar kalau next kita ada pertemuan minggu ini, aku mau bawakan TBK. Cuman ini ya teman-teman, aku juga mengevaluasi kayak kemarin itu. Aku rasa bakal buat drilling, aku akan banyak belajar membahas soal yang sekiranya itu teman-teman belum pernah temuin atau belum pernah jarang banget teman-teman tuh tahu soal. Jadi soal-soal yang sekiranya itu bakal eh, unik tuh teman-teman. Dan itu sesuai dengan pembobotan di tes masuk TNI Polri atau Sekdin besok tahun ini apa tahun depan gitu ya. Oke, aku share screen dulu. Bentar. Nah, bentar ya guys. Oke, share screen. Nah, udah kelihatan belum? Siap. Terlihat Om. Oke, mantap. Yaudah, suara juga terjelas kan? Siap. Jelas Om. Siap, mantap Mas Atta Munfik. Lama sekali di Siap. situ Mas. Iya Om. Banyak teman-teman Om. Oke, Belajar malam. banyak kawan di sini ternyata ya. Siap. Oke, oke. Oke guys, kita langsung mulai ya. Jadi kita teruskan ya kemarin saja. Oke, kita mulai dari nomor yang gampang-gampang dulu deh, nomor 32. Oke, di sini ada pantun teman-teman. Terus kita disuruh buat melengkapi larik atau baris yang ada di pantun tersebut. Mas Atta, tolong dibacain boleh nggak? Siap yang mana Om? Nih, 32 nih. Oh. Bacalah pantun berikut. Dibungkus apa nasi dibungkus apa nasi jamblang? Titik titik. Waktu kecil kita disayangi, sudah besar balas siah budi. Siap. Thank you Mas Atta. Thank you, Siap thank Om. you.
Oke teman-teman, di sini ada pantun ya. Teman-teman pasti inget nih, pantun itu kita tahu ya kalau dijajarkan di zaman SMP atau SMA mungkin di bahasa Indonesia itu kan terdiri dari 4 baris ya teman-teman. Dan 4 baris kemudian ada 8 sampai 12 kata. 20 kata. Ada suku kata. Suku kata. Coba kita cek di sini. Dibungkus apa nasi jamblang? Bla bla bla. Waktu kecil kita disayangi, sudah besar balaslah budi. Gitu. Oke, terus kita cek di sini teman-teman. Oh ya, sebenarnya ini bukan ini kalau pantun salah satu cirinya adalah di akhiran kalimatnya itu pasti sama bunyinya teman-teman atau kita sebut sebagai rima. Nah, kita cek di sini kita ada dibungkus apa nasi jamblang. Kemudian di baris ketiga ini ada waktu kecil kita disayangi. Nah, di baris 1 sama baris 3, kemudian baris 2 dan baris 4 itu biasanya sama teman-teman suku, akhiran suku katanya. Sini ada jamblang, sini ada disayangi. Meskipun ini tambahan i ya, tapi di sini juga bisa eh, dibaca dengan waktu kecil kita disayang. Oke, kalau di sini yang baris keempat ini pada akhirnya ada balaslah budi. Berarti kan harusnya akhiran di baris kedua itu kan ada i-nya teman-teman. Kita cek di sini. Oh, di sini semua i semua nih. Ada A dibungkus daun jati, B dibungkus dengan daun jati, C dibungkus pohon jati, Do dikukus dengan jati, E dikukus sampai mati teman-teman. Nah, kira-kira nih teman-teman, nih yang mana nih kira-kira? Yang nggak mungkin dulu deh. Kira-kira apa yang nggak mungkin itu? Yang Kak, yang nggak mungkin Kak. Nah, nggak masuk akal kan ya itu. Masa dikukus sampai mati? Nggak mungkin lah ini. Masa di sini balas budi di sini nggak dikukus sampai mati? Oke, nggak mungkin ya teman-teman. Kalau C, kira-kira bisa nggak teman-teman? Ya bisa Kak, Nah, kenapa itu? Kenapa nggak bisa? karena bungkusnya pakai pohon Kak, bukan daunnya Ya, Kak. betul Mas Iqbal, 100 buat kamu. Ya nggak mungkin lah ya kita bungkus pakai pohon jati. Bungkus di mana-mana pasti pakai daun, pakai kulit batangnya mungkin ya teman-teman itu masih masih mungkin lah. Karena pohon jati nggak mungkin ya. Berarti C dan E ini sudah nggak mungkin jawabannya ya teman-teman. Dikukus dengan jati juga kira-kira bisa nggak? Tidak Om. Tidak, pasti tidak mungkin. Jati ngapain dikukus? Adanya dikubur teman-teman kalau jati itu. Kalau teman-teman tahu ya di Jawa itu kan ada yang sering punya peralatan ya perkakas atau furniture mungkin dari pohon jati. Nah, jatinya itu biasanya dikubur. Terus dia itu kan nanti ada kayak lapisan yang membuat kayu tersebut keras teman-teman. Oke, kemudian jawabannya tinggal dua nih ah, teman-teman. A sama B. Sekarang coba teman-teman hitung nih. Yang ini kan konteksnya sama ya. Satunya dibungkus daun jati, satunya dibungkus dengan daun jati. Bedanya cuma di satu kata teman-teman, yaitu dengan. Sekarang teman-teman coba hitung nih. Yang A ini ada berapa suku kata? Coba hitung ya. Dibungkus daun jati. Cuma 7 teman-teman. Sedangkan kalau kita tahu peraturan dari Pak Pantun ini kan harus 8 sampai 12 suku kata teman-teman. Berarti yang A ini memenuhi tidak? Yang A ini. Siap, tidak. Pasti tidak. Oke, berarti A nggak mungkin, C nggak mungkin, D nggak mungkin, dan E juga nggak mungkin. Jawabannya pasti dengan huruf B. Dibungkus, dibungkus dengan daun jati. 9 teman-teman. Berarti memenuhi ya. 9 suku kata, akhirannya sama dengan baris keempat, dan juga kalimatnya itu masuk akal. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. 32 jawabannya B. Dibungkus daun jati. Next. Nah, ini penggabungan dua kalimat, teman-teman. Aku bacain ya. Para penonton bersorak kegirangan. Kalimat kedua, kelompok nyanyi remaja itu muncul di panggung. Soalnya adalah
penggabungan yang tepat untuk kedua kalimat di atas adalah apa? Nah, kalau teman-teman harus menggabungkan dua kalimat, teman-teman tuh butuh apa kira-kira buat menggabungkan dua kalimat itu? Udah tahu nggak? Butuh apa? Nah, ada tahu. Oke, kita kasih tahu nih. Jadi teman-teman tuh kalau menggabungkan dua kalimat yang berbeda, kemudian jadi satu paragraf atau satu kalimat, itu teman-teman harus tahu yang namanya kata hubung, teman-teman. Kata hubung guys, itu seperti apa? Contoh, sehingga. Contoh lagi ketika. Contoh lagi maka. Contoh lagi karena. Nah, dua kata-kata tersebut itu kan bisa menggabungkan dua kalimat ya teman-teman. Gimana nanti akan ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Oke, kita cek di jawaban ini. Penggabungan tepat untuk kedua kalimat di atas adalah yang A. Ini kata hubungnya adalah para penonton dan kelompok penyanyi remaja itu muncul di panggung dan bersorak kegirangan. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Aneh nggak kalimatnya ini? Aneh, Kak. Aneh ya? Kenapa aneh? Anehnya adalah dia tuh nggak pakai kata hubung teman-teman. Para penonton dan kelompok penyanyi remaja itu muncul di panggung dan bersorak kegirangan. Berarti ini tiba-tiba para penonton ini masuk kemana gitu. Terus tiba-tiba kegirangan sendiri gitu. Berarti yang bersorak ini siapa teman-teman? Berarti ya Yang kelompok remaja bersorak juga kan? Iya kan? Siap. Ya. Oke. Terus kita lihat B. Para penonton bersorak kegirangan walaupun kelompok penyanyi remaja itu muncul di panggung. Nah, sini udah ada kalimat hubung teman-teman. Pakai walaupun ya. So- Sorry Mas. Mungkin ini ya apa namanya buat mic-nya biar gak mengganggu ya teman-teman. Tuh mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau jawab atau mau bertanya gitu kita on-kan pas itu aja ya biar tidak mengganggu pelajaran kita teman-teman. Oke, oke kita lanjut. Yang B, para penonton bersorak kegirangan walaupun kelompok nyanyi remaja itu muncul di panggung. Di sini kalau pakai walaupun kira-kira gimana teman-teman? Aneh nggak? aneh, Kak. Aneh. Aneh ya? Aneh kan? Karena walaupun ini pemakaiannya itu biasanya dengan kalimat dua kalimat tuh yang bertentangan teman-teman. Contoh begini, saya tetap berangkat ke kantor walaupun di luar hujan deras. Kan ada dua kalimat di sini teman-teman, pergi ke kantor dan hujan deras. Nah, dua kalimat ini kan berseberangan teman-teman. Harusnya kalau hujan deras itu kan kita tidak berangkat, kita di rumah aja. Cuman eh, saya tetap berangkat ke kantor. Jadi ada dua kalimat yang bertentangan di situ. Kemudian lanjut ya ke option C. Jika para penonton bersorak kegirangan, kelompok penyanyi remaja itu muncul di panggung. Di sini ada kata hubung jika. Nah, sekarang kita coba cek. Jika itu kan kalau kita tahu ya, itu eh, hubungan yang sebab akibat teman-teman. Contoh, eh, jika saya mendapat nilai 100, saya mendapat hadiah dari ibu. Nah, kira-kira sebabnya apa itu? Yang menjadi konflik di situ atau menjadi alasan. Saya mendapat hadiah karena apa, teman-teman? Karena mendapat nilai 100 kan? Nah, di sini jika itu kalau pemakaiannya itu cuma untuk kalimat yang ada sebab akibatnya. Sedangkan kalau di sini itu kan istilahnya ini kalimat yang setara ya, teman-teman. Jadi tidak ada perbandingan atau tidak ada yang berlawanan. Kemudian kita lihat D. Kelompok nyanyi remaja itu muncul di panggung yang dipenuhi penonton yang bersirangan dan kegirangan. Kira-kira gimana yang D ini? Yang dok kelompok nyanyi remaja itu muncul di panggung yang dipenuhi penonton yang bersorak kegirangan. Aneh nggak kira-kira?
Gimana teman-teman? Terdengar nggak suara saya? Terdengar Oke. Mas Iqbal, kira-kira gimana Mas Iqbal yang do itu Mas? yang T. Hmm, kita bahas yang do dulu. Ini Mas Syam, Mas Nabil sama Mas Atta ini satu ruangan ya? Siap, bener Om. Oke, 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 oke. Oke, kembali lagi ke Mas Iqbal ya. Mas Iqbal, menurutmu yang D ini gimana Mas? Kelompok nyanyi remaja itu muncul di panggung yang dipenuhi penonton yang bersorak kegirangan. Aneh Berarti ya. iya agak ini ya kurang kurang masuk sih kalau dipahami itu ya. Kelompok nyanyi remaja itu muncul di panggung yang dipenuhi penonton yang bersorak kegirangan. Berarti yang dipenuhi penonton ini panggungnya ya, Mas? Iya Iya kan? kak, benar kak. Nah, itu yang buat kalimatnya itu aneh. Berarti yang A, B, C, D ini eh, salah ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang option A. Para penonton bersorak kegirangan ketika kelompok penyanyi remaja itu muncul di panggung. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Cocok nggak? Ya, Cocok kan? Oke. Mas Atta, cocok nggak Mas? Kira-kira Mas? Yang mana Om? Yang E nih, option E nih. Para penonton bersorak kegirangan ketika kelompok remaja itu muncul di panggung. Siap, cocok Om. Cocok ya. Oke, thank you Mas Atta. Jadi ya ini benar teman-teman. Ini di sini kata hubungan ketika ya. Ketika itu kan eh, kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan waktu ya teman-teman. Ketika. Jadi setelah apa atau saat itu harus sedang ada apa. Dan di sini benar konteksnya juga pas. Jadi jawabannya di sini adalah option E ya teman-teman. Cuman gini teman-teman. Teman-teman nyadar nggak ada yang salah di sini? Tahu nggak apa? Dikit aja salahnya. Ada tahu nggak? Nih. Jadi gini ya teman-teman. Teman-teman kan pasti pernah diajari EYD ya istilahnya. Ejaan yang benar atau sekarang kita sebut sebagai PUEBI di bahasa Indonesia itu teman-teman. Nah, di dalam PUEBI itu kan pasti ada kali keterangan tempat ya teman-teman. Contoh di sini itu di panggung. Penulisan yang benar dari di panggung ini bukan digabung ya teman-teman, tapi yang dipisah. Di spasi panggung. Ini kebanyakan salah nih teman-teman ini di sini tuh. Ini sepele sebenarnya, tapi ini menjebak sebenarnya. Secara PUEBI itu salah ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Buat next kita ke nomor 34 ya. Nah, di sini tuh ada teks namanya teks prosedur ya teman-teman. Jadi di sini tuh berjudul petunjuk mendaftar BPJS secara daring atau secara online. Nah, di sini ada 9 langkah ya teman-teman. Terus kita ini disuruh untuk melengkapi petunjuk rumpang yang di atas. Jadi kita setidaknya kita membayangkan kita ini sedang mendaftar BPJS ya teman-teman secara online. Oke, kita cek nomor satu ini. Yang step pertama adalah siapkan dokumen yang diperlukan seperti KK, KTP, kartu NPWP, alamat email, rekening penanggung iuran BPJS. Step kedua, siapkan media untuk online seperti laptop, modem, maupun smartphone. Step ketiga, buka situs https://bpjskesehatan.go.government.id, teman-teman. Kemudian bla bla bla. Dan kelima, isilah dokumen tersedia sesuai data dari dokumen yang telah Anda persiapkan. Step keenam, setelah lengkap, klik tombol kirim. Ketujuh, Anda akan mendapatkan nomor VA atau virtual account. Nomor 8, bla bla bla. Nomor 9, setelah melakukan proses pembayaran, Anda dapat mencetak kartu identitas. Teman-teman ada yang pernah ini nggak? Buat BPJS nggak? Kalau udah pernah, simpel sebenarnya. Ada yang pernah? Belum kak.
Oke, mungkin teman-teman setelah ini bisa membuat ya, karena ini BPJS Kesehatan lah di sini tuh. Itu penting juga nanti buat teman-teman pas masuk Akpol, Akmil atau sekolah kedinasan lain. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Ini ada dua prosedur yang harus kita cari di sini. Oke, kita langsung ya cek ke option A. Option A untuk step nomor 4 setelah buka situs bpjskesehatan.go.id. Oh ya, sebelum masuk ke option, tips dari aku buat menjawab soal begini itu lihat step yang sebelumnya dan step setelahnya teman-teman. Karena kalau kalian kalau fokus cuman situ doang, sebenarnya kita udah tahu nih kira-kira mana sih yang pas buat jawabannya ini. Kayak contoh yang nomor 4 ini. Di sini kan udah buka situs BPJS, dan nomor 5 ini isi formulir ya teman-teman. Berarti kan kalau kita nalar ya teman-teman, buat nomor 4 ini kira-kira kita harus ngapain setelah buka situs itu? Pastinya gimana nih? Ada tahu? Setelah buka situs itu Kak disajikan formulir yang tersedia. Betul Mas Iqbal, thank you atas jawabannya. Betul Mas Iqbal, itu kita disiapkan menu atau kalau kalau formulir atau enggak kalau coba contoh kita ke Facebook lah teman-teman. Kita ke Facebook itu kan sudah ada menunya ya. Setelah kita buka itu ada menu teman, menu beranda, terus menu pengaturan seperti itu. Jadi di sini pasti yang nomor 4 ini adalah kalau tidak formulir ya menu ya teman-teman. Terus kita cek nomor 8. Yang step nomor 7, Anda akan mendapatkan nomor VA atau virtual account. Kemudian setelah melakukan proses pembayaran, Anda dapat mencetak kartu identitas. Oke, eh, berarti kan nomor 7 ini sudah dapat nomor VA ya teman-teman. Terus yang nomor 9 ini udah proses pembayaran. Nah, tipsnya lagi teman-teman, kita lihat kalau di opsi nomor 9 ini, kan kita ada kalimat nih, setelah melakukan proses pembayaran. Nah, berarti kan ini setelah bayar di sini ya, otomatis di sini pasti juga membayar teman-teman nanti stepnya. Oke, sekarang kita cek deh dari optionnya. A, nomor 4 ini, masuk ke situs selanjutnya. Kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Tidak Kak. Tidak ya, pasti enggak. Lalu kita ini udah diarahkan ke BPJS, ngapain ke situs selanjutnya? Emang ini situs apa ya? Iya kan? Berarti nomor option A ini nggak mungkin jawabannya teman-teman. Terus B, klik tombol pendaftaran. Nah, ini mungkin teman-teman, karena tombol pendaftaran kan maksudnya menu ya. Jadi kita cek kira-kira pas gak nih. Nah, ini yang nomor 4 ini, klik tombol pendaftaran, cek. Oh, bisa nih. Sorry, sorry. Malah klik. Sorry teman-teman, malah klik ya. Nah, bisa kan ya ini pendaftaran itu. Oke, kita lihat nomor 8. Klik tombol pendaftaran dan lakukan pembayaran BI atau melalui SMS banking. Oh, ini bisa teman-teman. Bisa ya kira-kira. Masuk akal kan? Berarti setelah kita buka ke situs BPJS, terus kita masuk ke pendaftaran, kemudian yang nomor 8, lakukan pembayaran di bank atau melalui SMS banking. Berarti setelah kita dapat nomor VA, kita bayar teman-teman. Masuk akal ya yang B ini. Jadi B kita keep dulu, karena ini mungkin jawabannya. Kita cek yang option C, D, E. Wah, di sini sama nih nomor C teman-teman. Sama-sama klik tombol pendaftaran. Tapi nomor 8 kita lihat. Gunakan nomor VA untuk mencetak kartu. Nah, sedangkan kita tahu di nomor nomor 9 ini setelah melakukan pembayaran. Otomatis kan nggak mungkin ya teman-teman. Orang belum dibayar masa udah bisa nyetak. Kan nggak mungkin nih. Di nomor yang option C nomor 8 ini nggak mungkin ya teman-teman. Terus kita cek di option D. Lalu unduh formulir yang tersedia dan 8 kirim nomor VA ke nomor BPJS terdekat. Oke,
Di sini unduh formulir ya teman-teman. Berarti filenya itu kita download ya istilahnya. Kemudian option yang nomor kedua itu kirim nomor VA ke kantor BPJS terdekat. Nah, ini salah juga teman-teman. Karena nomor 8 ini kan harusnya bayar ya. Jadi yang option D ini nggak mungkin juga. Terus terakhir option E. Nomor 4, lakukan pendaftaran di kantor BPJS. Nah, ini kan nomor 3, kita udah tahu nih, misal kita tuh diarahkan ke situs BPJS. Kan nggak mungkin nih teman-teman. Harusnya kan kita langsung ngisi di BPJS-nya. Jadi yang option E nomor 4 itu juga nggak mungkin ya. Jadi jawabannya benar tadi teman-teman. Yang buat nomor 34 itu option B ya teman-teman. Klik tombol pendaftaran dan lakukan pembayaran di bank atau SMS banking. Oke, itu nomor 34. Next. Ini eh, apa namanya? Juga sama tipenya teman-teman. Itu teks prosedur ya. Cuman kita pas saja kita langsung ke tipe soal yang lain ya untuk menghemat waktu. Nah, ini perbaikan kata teman-teman. Oke, aku mungkin kasih waktu teman-teman buat baca dulu sekitar 30 detik ya, biar teman-teman memahami. Izin yang nomor berapa 36 Mas. Ini ya. Kelihatan kan? ya tadi? Oke. Sorry ya teman-teman. Aku belum bilang soal tadi ya. Oke, buat sekarang kita lanjut ke nomor 36 ya. Oke, di sini ada perbaikan kata. Oke, ke aku kasih waktu 15 detik lah buat teman-teman baca dulu. Oke, ini lumayan gampang sebenarnya teman-teman. Kita baca ya. Jadi soalnya di sini kita disuruh untuk memperbaiki kata penghubung yang bercetak miring. Nah, di sini kalau kita teman-teman tahu itu ada dua kata ya istilahnya bercetak miring. Yang pertama adalah untuk, kemudian yang kedua itu adalah mana teman-teman? Ada untuk, Cuman satu, Kak. oh ya cuma satu ya. Oke, oke. Oh, mungkin ini teman-teman. Ada untuk, kemudian ada bahwa ya. Karena di sini kata hubungan cuma bahwa sama untuk ya teman-teman. Oke, kita tahu ya yang ada dua kali kata yang bercetak miring di sini. Yang pertama adalah untuk dan kemudian bahwa. Oke, kita lihat perbaikan kata hubung yang tercetak miring pada paragraf di atas adalah, oke kita baca kalimatnya. Bahasa merupakan unsur sangat penting untuk kehidupan manusia untuk sebagai alat komunikasi. Titik. Nah, tips aku teman-teman, kalau teman-teman mau coba, ini kita coba masukkan katanya ini ke kalimatnya. Contoh yang A nih, karena kita cek ya. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting untuk kehidupan manusia karena sebagai alat komunikasi. Kira-kira masuk nggak? Kak, Masuk ya. Oke, berarti karena ini bisa nih. Berarti ya A dan C ini bisa ya. Coba kalau meskipun bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia meskipun sebagai alat komunikasi. Masuk nggak? Masuk nggak kira-kira? Kurang menurut saya. Betul, kurang teman-teman. Meskipun itu nggak mungkin dikasih ke kalimat ini. Jadi meskipun kita coret ya, berarti do nggak mungkin jawabannya. Terus kita adalah di sini teman-teman. Itu option B dan E ya. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting untuk kehidupan manusia adalah sebagai alat komunikasi. Enggak ya. Ini kurang tepat teman-teman.
Karena kalau adalah itu kan lebih menunjukkan suatu definisi ya, atau perumpamaan, kemudian menjelaskan sesuatu ya teman-teman. Jadi adalah ini kurang tepat untuk kalimat ini. Jadi B tidak mungkin, do nggak mungkin, E dan nggak mungkin. Terus kita ada option A dan C. Nah, A dan C ini kan sama karena nih untuk menggantikan kata hubung untuk. Nah, sekarang kita cari untuk pengganti kata hubung bahwa. Nah, di sini ada jika dan ada juga sehingga. Kita cek kalimatnya. Begitupun pentingnya peranan bahasa dalam berkomunikasi. Kita coba jika. Jika dapat dikatakan komunikasi tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya bahasa. Nah, kalau jika kira-kira gimana, teman? Apakah ada sebab akibat di situ? Ada nggak kira-kira? Jika itu pengandaian biasanya kurang, teman-teman. Ada pengandaiannya soalnya. Oke, kita coba cek yang option C, sehingga. Begitupun pentingnya peran bahasa dalam berkomunikasi, sehingga dapat dikatakan komunikasi tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya bahasa. Jadi, eh, untuk sehingga, masuk nggak teman-teman? Masuk. Masuk ya, berarti kita sepakati untuk jawabannya adalah karena dan sehingga. Berarti jawabannya adalah C. 36 ini kita jawabannya adalah C. Terus next nih nomor 37 ya. Ini juga memperbaiki bahasa nih. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat A. Agung tidak berangkat sekolah sejak 14 sampai 16 Desember 2015. Kira-kira gimana teman-teman? Agung tidak berangkat sekolah sejak 14 sampai 16 Desember 2015. Ya, bener gak kira-kira? Ini kurang satu sebenarnya. Titik doang. Bener gak kira-kira ini? Nah, menurut saya udah bener nih. Udah Betul. ada sampainya sebenarnya kan. Ada tanda hubung stripnya udah. Oke, kita coba cek option B. Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato. Ini ada kata hubung di sini. Presiden Indonesia dan Joko Widodo menyampaikan pidato, teman-teman. Gimana kira-kira? Bener juga kan? Iya kan? Iya kak. Hmm, oke, oke. Tapi itu strip-stripnya salah ya kak itu kak. Indonesia strip, Jokowi Dodo strip. Nama stripnya Hmm, itu ini ya, bener. Sebenarnya gini ya, tanda strip itu kan biasanya digunakan tuh untuk menggabungkan suatu kata ya teman-teman. Kayak contohnya ini, bertanggung jawab. Itu kan kalau kita bahas ya, kalimat kata bertanggung jawab itu kan ada terus nanti ada stripnya, tanggung, spasi jawab. Jadi fungsinya itu sebenarnya cuma untuk menggabungkan atau sebagai eh, durasi ya teman-teman, atau sebagai kata sambung. Kayak contoh ya, option A tadi. Aku tidak berangkat sekolah sejak 14 sampai 16 Desember. 14 sampai 16 ini kan disampaikan itu diwakili dengan eh, huruf huruf tanda ini ya, strip ya teman-teman. 2015. Kemudian coba yang C ini teman-teman. Keberhasilan itu saya yakin dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. Yang B tadi kita skip dulu ya. Ini kemungkinan besar juga jawabannya karena ini penempatan stripnya itu kurang tepat ya teman-teman. Sekarang kita coba sih yang C. Keberhasilan itu saya yakin dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras.
Gimana kira-kira yang option C ini? Salah. Salah juga ya. Berarti sama kayak nomor B nih, teman-teman. Karena ini keberhasilan itu sebenarnya nggak perlu sih kata penghubung itu sama saya itu. Karena kalau nggak pakai pun juga kalimatnya tetap benar ya teman-teman. Keberhasilan itu saya yakin dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. Oke, yang B dan C ini mungkin jawabannya. Kita cek option D. Pabrik makanan ikan itu mem-PHK-kan ratusan karyawannya. Nah, ini bener nggak kira-kira? Ini yang di-highlight adalah mem-PHK-kan. Jadi PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja atau istilahnya itu bahasa kasarnya adalah dipecat ya teman-teman. Nah, di sini kan tapi PHK ini kan suatu singkatan ya teman-teman. Singkatan yang kemudian diberi imbuhan mem dan kan. Jadi eh, PHK ini kan harus kalau dalam bahasa Indonesia kalau menulis suatu singkatan, apalagi singkatan yang hanya memakai huruf terdepan, kayak contoh PHK, PNS, TNI. Nah, TNI kan itu kepanjangan Tentara Nasional Indonesia kan. Tapi kan kalau kita singkat atau kita buat akronim kan TNI, TNI-nya harus besar semua teman-teman. Nah, contoh di sini PHK. PHK ini kan huruf besar semua nih. Sedangkan kalau kita kasih imbuhan, itu harus ada huruf strip untuk menggabung sebagai tanda kalau ini tuh mem-PHK-kan ini satu kata ya teman-teman. Jadi yang do itu mem-PHK-kan ini sudah sesuai dengan aturan KBBI teman-teman. Jadi jawabannya itu ya kalau untuk D itu sudah benar. Jadi di sini bukan kesalahan tanda baca. Kemudian yang option terakhir, Anissa bersama rekan-rekannya naik kereta Solo sampai Jakarta. Nah, ini highlightnya. Solo sampai Jakarta. Betul nggak kira-kira? Betul. Betul ya. Berarti di sini tuh menunjukkan jarak atau rute ya teman-teman. Dari Solo ke Jakarta. Jadi jawabannya yang E ini benar. Berarti A benar, Do benar, E dan E juga benar. Jadi kita cuma punya dua option di sini. B dan C. Kira-kira teman-teman, yang paling banyak salahnya yang mana nih? Ntar kita pilih. Presiden Indonesia, Yang Joko C. Widodo. Betul ya, jawabannya. Kalau kalau buat saya ini yang C ini akan salah. Karena tanpa ada strip pun itu juga sebenarnya udah nggak perlu ya teman-teman. Itu sudah jadi kalimat yang batu dan kalimat yang sudah betul. Sedangkan kalau yang B ini sebenarnya nggak perlu juga, tapi kalau secara strip ini juga bisa digunakan ya teman-teman buat menunjukkan bahwa ini tuh eh, penjelasan dari Presiden Indonesia itu namanya siapa. Tuh. Atau kalau misalkan lebih benarnya lagi, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah itu juga bisa nanti itu lebih benar ya teman-teman. Jadi B dan C ini sebenarnya jawabannya. Cuman kalau kita lihat dari seberapa parah kesalahannya, C ini lebih parah ya teman. Jawabannya adalah yang oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau minum nggak apa-apa loh ya. Kalau misalkan teman-teman seret atau mungkin eh, lagi panas mungkin di rumah ya. Nggak apa-apa sambil minum, tapi tetap fokus ya. Oke, ini ada perbaikan kalimat juga. Terus sini juga perbaikan kalimat. Terus ini ya teman-teman, kalau teman-teman di rumah atau pas latihan untuk akademik TNI Polri atau staf dinasan ya. Aku saranin teman-teman itu buat belajar tentang Puebi ya teman-teman. Mungkin di sekolah udah diajarin, cuman kalau saran dari aku teman-teman baca-baca lagi terus teman-teman latihan soal dari Puebi itu biar teman-teman tuh lebih paham dan lebih cepat lah di penyelesaian soal itu. Sebenarnya Puebi ini juga banyak penggunaannya. Kayak contoh, kalau teman-teman besok pas di TNI atau Polri kan ada membuat karya ilmiah, ya. Itu bakal sangat berguna di situ ya teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, kita belajar tentang kata baku teman-teman. Nomor 40 ya. Oke, aku bacakan dulu.
Manajer perusahaan multiproduk itu berasal dari kalangan elit. Titik. Dalam mengelola perusahaan, ia selalu menggunakan sistem kontrak. Oke, ini kata baku ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cari kata-kata baku ini lewat WMI atau KBBI online mungkin ya teman-teman. Situ juga ada. Nanti teman-teman bisa searching di Chrome lewat atau apa HP. Ntar kalau teman-teman nemu nih kata-kata yang sekiranya teman-teman tuh harus cek di mana sih penulisan yang benar itu. Teman-teman bisa langsung search search di keywordnya di KBBI itu. Kalau teman-teman sebut itu sesuai KBI. Contoh di sini nih, manajer. Nah, manajer pakai G. Ini kira-kira bener nggak secara kamus bahasa Indonesia? Manajer pakai G. Ini kan berasal dari kata bahasa Inggris ya, teman-teman. Gimana kira-kira? Bener nggak ini? Manajer pakai G. Salah mungkin Kak. Kalau ke menurut KPPI. Betul. Thank you Mas Iqbal atas jawabannya. Jadi gini ya guys, bahasa Indonesia atau KBBI itu emang kebanyakan tuh menyerap kata atau kalimat dari bahasa asing. Kayak contohnya itu manajer di bawah ini. Manajer kan dari bahasa Inggris sebenarnya. Manage yang berarti mengatur istilahnya. Sedangkan di bahasa Indonesia itu manajer itu nggak pakai G tapi pakai J tentu. Manajer pakai A ya, manajer. Nah, manajemen juga kalau manajemen juga bisa, cuman kalau di sini kan sebagai kata benda ya. Jadi lebih ke manajer. Kemudian dari kalangan elit, nah elit ini juga di garis miring. Kalau elit ini bener gak? Udah bener belum? Elit ini. Ya Kalau yang betul. elit, betul Mas Iqbal. Jadi sudah, sebenarnya elit di sini sudah bener ya teman-teman. Elit itu berasal dari kata elite, ELITE teman-teman. Ini dari bahasa Inggris juga yang berarti itu kelas atas atau kelas khusus. Kemudian kita juga terus yang ketiga nih ada dalam mengelola perusahaan dia selalu menggunakan sistem kontrak. Sistem. Nah, sistem ini udah KBBI belum? Ya, Betul Mas Iqbal, betul lagi. Mas Iqbal aktif banget nih. Nilai plus nih buat Mas Iqbal nanti ya. Oke, bener Mas Iqbal. Buat sistem itu yang bener secara KBBI itu memang pakai huruf I dan huruf E. Sistem. Kalau teman-teman mungkin ini ya pernah menemui ada soal itu menggunakan kata sistem. Bener nggak kira? Sistem. Sistem pakai I double I ya. SISTIM. Betul nggak kira-kira? salah Kak kalau sistem Kak. Betul. Jadi gini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu itu kalimatnya itu yang benar gimana, untuk kalimat kata atau kata serapan itu kita lihat dari kata asalnya teman-teman. Contoh sistem. Sistem kan dari kata bahasa Inggris kan ya. Sistem. SYSTEM. Nah, berarti kan yang huruf kedua, yang huruf vokal kedua kan E ya teman-teman. Berarti dia pasti pakainya E. Kayak contoh sistem dari Y yang ganti I, terus E yang tetap. Berarti bukan sistem tapi sistem. Contoh lagi nih. Contohnya itu adalah izin. Teman-teman, izin atau izin teman-teman. Izin Kak. Izin. Izin ya, pakai Z kan? Ya Kak. Betul teman-teman. Jadi kalau izin itu bahasa tidak baku ya Pak. Teman-teman mungkin penggunaannya buat di sehari-hari atau mungkin di antar teman itu masih oke. Tapi kalau untuk bahasa formal itu harus pakai izin tuh, pakai Z. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Berarti yang elit sama yang sistem ini udah bener ya teman-teman. Jadi nggak perlu diubah. Berarti kita tinggal ngubah yang manajer doang. Pakai J ya teman-teman. Nah, di sini A. Yang salah apa kira-kira?
Yang salah elit sama elit bisa nggak? Ya, betul, Mas Iqbal. Elit pakai E, berarti nggak mungkin jawabannya itu. Karena yang pasti pakai double huruf I-nya satu doang ya, teman-teman. Oke, next nomor B. Manager. E-nya double nih. Kira-kira salah nggak? Salah ya. Double E di sini. Manager. Salah ya berarti. TB ini bukan jawabannya. Terus yang C, manajemen. Nah, oh ya ini teman-teman. Kalau teman-teman menemui satu option ya, yang sekiranya teman-teman itu angka paling benar. Terus tiba-tiba kita ada option juga nih yang sebenarnya juga mendekati kebenaran. Teman-teman harus membandingkan ya dua option tersebut. Kayak contoh di awal tadi, kita kan sudah sepakat kalau manajer itu tulisannya adalah manajer, pakai J. Nah, cuma di sini kan ada manajemen juga. Terus kita gimana milihnya? Nah, teman-teman pilih yang memenuhi semua syarat yang ada di keinginan soalnya. Nah, contoh di sini. Dia itu kan manajer elit sistem. Sistemnya kan salah ya, teman-teman. Kita tadi kan pakai E, sistem, bukan sistem. Berarti yang do, meskipun itu manajer elit, tapi sistemnya itu salah. Jadi nggak mungkin jawabannya yang do. Kita cek yang C dan E. Ada manajemen, elit, dan sistem. Nah, sistemnya E itu juga salah ya, teman-teman. Jadi jawabannya ini yang di sini adalah yang C ya, teman-teman. Coba teman-teman cek nih. Manajemen itu PBI atau enggak? Manajemen. Nah, sebenarnya kalau manajemen itu juga kurang benar sih, teman-teman. Karena yang benar itu manajemen pakai J ya. Siapa? Manajemen. Jadi sebenarnya salah juga ya. Oke, jadi yang gimana? Ini yang paling mendekati. Ini sebenarnya nggak ada ya, teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu ya, kira-kira yang benar tuh kayak gimana. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ada jawabannya di sini. Cuma teman-teman harus tahu ya kalimat yang benar itu seperti apa. Jadi ada manajer atau manajemen, terus elit tanpa E, kemudian sistem yang pakai I dan pakai E ya, teman-teman. Oke, next. Berhubung ini udah tinggal 5 menit ya ini. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini ada paragraf juga. Terus kita ada apa ya? Aku cariin soal yang ini ya, teman-teman. Yang teman-teman itu sekiranya punya tipe yang berbeda kayak kita bahas-bahas sebelumnya. Mana ada kalimat utama ya kemarin itu. Terus ini apa namanya, makna kata juga udah. Saya coba aku cariin soal yang lebih ini ya, lebih variatif. Nah ini aja deh, kalimat yang tidak bagus. Oh jangan-jangan nih. Saya next aja ya. Oh ini nih, ini rujukan ya, teman-teman. Ini kita nomor 10 ya, yang Bang soal 2. Oke, aku bacakan dulu. Hitungan Bank Dunia kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan gambut selama Juni sampai Oktober 2015 di Indonesia lebih besar daripada keuntungan usaha yang melibatkan pembakaran lahan gambut. Kalimat nomor 2, penganalisis hanya memperkirakan dampak jangka panjang, antara lain kerugian pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, perhubungan, kesehatan, dan penutupan sekolah. Dampak jangka panjang seperti kehilangannya jasa lingkungan, risiko kanker belum dimasukkan. Artinya,
Kerugian nasional lebih besar, sebenarnya hanya sepertiga dari lahan yang terbakar selama 2015 yang merupakan rawa gambut. Terus namun dampaknya yang paling merepotkan termasuk menimbulkan asap berbahaya. Karena itu merestorasi gambut menjadi salah satu kunci pencegahan keberulangan kebakaran. Nah, sini kita ditanyakan nih, kali kata itu pada kalimat terakhir merujuk pada apa? Nah, nih kalimatnya. Karena itu merestorasi gambut menjadi salah satu kunci pencegahan keberuntungan. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau menjawab soal yang kayak begini, itu sebenarnya kita bisa pakai metode kita ganti kata itu, kita ganti menggunakan option yang ada di situ, teman-teman. Kita cek nih, option A, kebakaranlah hutan gambut. Karena kebakaran hutan gambut, merestorasi gambut jadi salah satu kunci pencegahan keberulangan kebakaran. Gimana kira-kira yang A ini? Benar, Kak. Betul. Oke, betul. Oke, ini mendekati juga, tapi kita juga harus lihat option yang lainnya dulu ya teman-teman. Barangkali ada option yang lebih benar. Oke, kita cek yang B. Asap berbahaya. Coba. Karena asap berbahaya, restorasi gambut bisa satu kunci mencegah berulangan pembakaran. Gimana kira-kira? Karena asap berbahaya. Kalau asap berbahaya ini kan sebenarnya cuma salah satu dampak ya teman-teman. Salah satu eh, efek samping dari pembakaran lahan gambut. Karena itu merestorasi gambut menjadi salah satu kunci pencegahan keberulangan kebakaran. Oke, gimana yang B? Kalau kita coba dulu ya C nih. Kerugian nasional merestorasi gambut jadi salah satu kunci pencegahan keberulangan kebakaran. Atau dok nih coba. Banyaknya lahan yang terbakar, restorasi gambut jadi salah satu kunci pencegahan kepulangan kebakaran. Atau E, banyaknya dampak kebakaran hutan. Nah, di hutan ini nggak tahu nih hutan apa. Coba teman-teman baca lagi deh, sekali lagi ya. Ini soal terakhir ya teman-teman. Nanti habis ini aku mau minta saran teman-teman nih buat pertemuan selanjutnya. Kata itu terakhir merujuk pada apa? Apa kira-kira? Kebakaran hutan gambut. Hutan gambut ya Mas Iqbal. A jawabannya. Betul? Ya, Kak. Oke oke oke. Mungkin yang temennya, nah nih aku belum sapa nih kayak Mas Martin, Mas Martin, halo Mas Martin, Siapa bang? Mas Martin, kira-kira apa jawabannya Mas? Yang ini bang. Yang mana tuh? Oh. Oh, bener bang. Ayo lah yang bener bang, bener bang. Oke, baca Kata dulu itu Mas pada Martin, karena nggak apa-apa, nggak keresahan. apa-apa, nggak apa-apa. Ini kelas ini terakhir ya buat soal ini. Oh yang kalimat ketujuh ya bang ya? Yes, betul Mas Martin. Yang karena Oh, itu, eh, saya yang bentar bang. Yang D bang. yang D, Iya bang. karena Bener nggak bang? banyaknya lahan yang terbakar. Oke, oke. Jadi bisa juga sih kalau intinya kan adalah kebakaran hutan ya di sini teman-teman tuh poinnya. Cuman kita lihat juga nih, itu merujuk kepada apa? Udah deh, kita karena ini terakhir kita baca dari awal dulu deh. Hitungan Bank Dunia nih. Menganalisis hanya memperkirakan dampak jangka panjang. Risiko kanker. Kanker ini sebenarnya kanker ya nggak pakai G. Kalau kanker itu bahasa bahasa lucunya itu kantong kering ya teman-teman atau bokek kalau istilah. Kanker ini nggak pakai G sebenarnya.
belum dimasukkan. Artinya kerugian yang lebih besar. Sebenarnya hanya sepertiga dari lahan yang terbakar selama 2015 yang merupakan rawa gambut. Dan enam, namun dampaknya paling merepotkan termasuk menimbulkan asap berbahaya. Jadi nomor 6 ini sebenarnya kan dampak merepotkannya asap yang berbahaya. Karena karena itu merestorasi gambut menjadi salah satu kunci pencegahan berulangan kebakaran. Berarti sebenarnya kan lebih ke itunya itu kan dampaknya kebakaran ini ya teman-teman. Asap yang Nah, sedangkan kalau di sini kita lihat itu kan apa ya dampak besarnya kan adalah kebakaran hutan gambut ya teman-teman. Atau lebih ke kerugian nasional. Oke, jawabannya ini condong ke A ya teman-teman, yang kebakaran hutan gambut. Coba cek deh. Karena kebakaran hutan gambut, restorasi gambut menjadi salah satu kunci pencegahan keberulangan kebakaran. Gimana teman-teman? Ada yang mungkin mau menyanggah? Ya, tidak. Apa? Udah ada Pak. Oke, oke. Namanya kebakaran hutan gambut. Karena di sini kan topik yang dibahas di sini itu kan kebanyakan karena hutan gambut ya teman-teman. Restorasi gambut merupakan salah satu kunci pencegahan keberulangan kebakaran. Jadi karena itunya tuh sebenarnya lebih ke alasan kenapa harus ada restorasi ya teman-teman. Karena kebakaran. Oke, jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini ya, mungkin ada yang mau ide nih. Mungkin minggu depan kita bahas materi apa gitu, yang teman-teman itu sekiranya paling sulit ya untuk persiapan TNI, masuk seleksi TNI, Polri atau sekolah kedinasan. Nanti aku bakal bantu teman-teman buat ngebahas ini ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau usul, Mas Iqbal mungkin, Mas Cipta, Mas Martin, atau mungkin Mas Nabil, Ata, Mbak Puri, atau Kak Aljul Fahmi ini mungkin. Monggo, silahkan nih kalau ada yang mau usul buat pertemuan minggu depan. Karena kalau buat aku ini ya teman-teman, sejam itu kan kalau kita bahas soal gini itu kan sangat mengalir ya. Jadi nggak kerasa nih waktunya itu sudah sejam seperti itu. Gimana teman-teman? Kalau yang paling sulit itu kan yang matematika ya, Kak. Mungkin bisa bahas Hmm. matematika mungkin. Oke, oke. Thank you Mas Iqbal atas atas usulnya. Jadi gini ya Mas Iqbal, kalau matematika itu sebenarnya ada tutor yang baru, ada tutor lain ya, Mbak Isti. Kemarin sama Mbak Isti nggak? Siap, Kak. Iya bener ya, sama Mbak Isti ya? Iya, Pak. Benar. Oke, oke. eh Mungkin ini ya, aku bakal bantu teman-teman buat koordinasi sama Mbak Isti buat materi matematika. Cuman kalau ini ya teman-teman, dari materi bahasa Indonesia, terus materi pengetahuan umum, kemudian awasan kebangsaan, adakah materi yang teman-teman itu istilahnya tuh sulit untuk memahami atau teman-teman itu bingung atau teman-teman belum yakin nih buat bisa mengerjakan soal itu dari tiga materi tadi. Ada bahasa Indonesia, ada wawasan kebangsaan, terus ada pengetahuan umum. Pengetahuan umum, Kak. Pengetahuan umum ya Mas Iqbal. Pengetahuan umum ya. Oke, kalau begitu buat next, aku bakal buat soal yang unik ya istilahnya. Atau kita bahas soal yang sekiranya itu jarang banget ditanyain nih di buku atau modul manapun. Oke, thank you atas masukannya Mas Iqbal. Aku Siap, tampung dulu terima ya. kasih. Oke, yang lain mungkin ada yang mau usul gitu. Boleh loh ini.
Mungkin bisa wawasan kebangsaan, Pak. Oke. Wawasan kebangsaan ya. Berarti Mas Iqbal tadi soal pengetahuan umum, terus wawasan kebangsaan. Oke, thank you Mas Cipta. Terus ini ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin di rumah latihan soal, kemudian menemui soal yang sulit atau soal yang sekiranya itu eh, menarik nih buat dibahas, teman-teman bisa share di grup ya, biar aku dan Mbak Isti itu bisa bantu buat jawab dan membantu teman-teman dalam belajar ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja. Mungkin ada yang lain nih, mungkin dari Mas Martin, terus Mas Nabil, Mas Atta, Mbak Puri mungkin, Mbak Puri atau Mas Ya Kak bang, Aljul Fahmi. Kamu ada materi yang sulit nggak kira-kira nih dari TWK, wawasan kebangsaan, bahasa Indonesia atau pengetahuan umum? Kalau saya logika gambar, Kak. Logika, pola berarti ya? Bener, Mbak? Iya. Pola ya. Oke. Siap. Pola ya. Nanti bakal aku cariin soal juga yang enak buat dibahas. Mungkin yang lain sebelum aku tutup nih. Yang lain mungkin. Mas Nabil nih, Mas Nabil. Wah, ini ya bang. Mas Martin. Tadi buat materinya apa nih Mas yang membuat bingung Mas Martin nih dari dari wawasan kebangsaan, bahasa Indonesia, terus ini pengetahuan umum. Sejauh ini aman sih bang. Oke, mantap. Teruskan Mas Martin. Oke, yang lain mungkin? Ya bang, makasih bang. Yo, yang lain, teman-teman yang lain? Oke, ya udah sih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau usul atau ada yang mau bahas soal, silakan ke grup nanti ya, biar aku sama Mbak Isti bisa balesin. Oke, thank you buat malam ini teman-teman. Oh ya, sebelum kita apa namanya akhir ini, aku minta teman-teman buat off cam ya, biar aku ada dokumentasi buat dikirim ke ini ya si penjadwalan ke admin ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa off on kan dulu kameranya. Kita foto sebentar dulu. Ayo Mas Lagi Iqbal, dua minggu Mas, dong. nggak apa-apa, nggak ada Makan. masalah. Mantap, Mas Cipta. Oke, makan malam ya Mas, Mas Martin. Mari kita foto dulu Mas. Wih, mantap kalian. Ya, Pakai jersey basket kok Mas Martin. ya bang. Siap. Oke, lihat kamera ya. Aku hitungin nih. Satu, dua, tiga. Nah, sebentar guys. Aku simpen dulu ya. Satu lagi Sama tahu teman-teman. bulat nggak? Belum. Satu lagi ya. Oke, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Nice. Cek dulu. Pak. Mantap teman-teman. Oke, sudah selesai ya buat kelas malam ini. Siap, terima Eh, kasih Om. oke, aku tutup dulu ya. Mantap bang. Teman-teman semangat belajar. Jangan Ya lupa bang, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, ya bang. terus jangan jangan lupa makan yang sehat teman-teman. Jaga Ya, kesehatan ya. Ini baru musim sakit nih kayaknya ini. Jangan lupa terus ini juga hati-hatian soal. Kalau ada yang bingung langsung bilang di grup ya. Kita saling bantu di sini. Mudahkan Ya bang, teman-teman segera dilancarkan dan makasih ya bang. juga dapat sekolahnya teman-teman impikan. Oke, thank you teman-teman buat malam ini. Kalau dia mohon maaf Ya ya. bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Belum nggak, Pak? Terima kasih bang. Malam, bang. Terima kasih. Oke.